Dan tidak lama kemudian saya melihat tiga sosok tinggi besar gagah dengan pakaian keraton ataupun kerajaan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Api Lorong Gaib. Kembali lagi bersama saya di konten kali ini. Saya akan melanjutkan cerita yang ada di part 1 yang saya bercerita kedatangan Eyang Prabu Siliwangi. Dan mungkin akan saya ceritakan seadanya, tanpa ada rekayasa dan mungkin tanpa yang saya lebihi lah. Di malam hari setelah selesai bertahajud sekitar pukul 1:30 malam, saya rebahan, dan pada saat saya rebahan tiba-tiba mata saya tertutup rapat, tidak bisa saya buka, tidak bisa melihat apapun, hanya kegelapan yang saya lihat. Tidak lama kemudian leluhur saya bilang, tapi hanya terdengar suara, "Jangan kaget dan jangan berisik karena akan ada yang mau datang." Di situ saya kaget, mata terpejam. Saya tidak bisa melihat apapun, hanya mendengar suara. Bertanya-tanya saya di situ, apa yang akan datang. Dan tidak lama kemudian saya melihat tiga sosok tinggi besar gagah dengan pakaian keraton ataupun kerajaan yang sangat luar biasa. Dan dia mengucap salam kepada saya. Saya melihat jelas dengan mata tertutup. Kalau logika kan mata tertutup tidak mungkin melihat apa-apa, hanya kegelapan yang terlihat. Tapi dengan mata tertutup saya melihat jelas sosok tiga pria berdiri dan dia mengucap salam kepada saya. "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Dan dia bilang seperti ini, "Saya kaula yang dibilang Eyang Prabu Siliwangi." Dia mengucap seperti itu, saya pun kaget. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Dan dia setelah mengucapkan kaula Eyang Prabu Siliwangi, dia mengucap seperti ini, bernasihat kepada saya, "Rubah kelakuan akhlak saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Tinggalkan yang sudah-sudah, kejelekan, karena sekarang akan banyak musibah yang ada di intinya daerah Jawa Barat ya, seperti halnya gempa, banjir, dan juga longsor. Itu yang sudah terjadi di daerah kita ini, Indonesia juga. Banyak hal-hal yang sudah terjadi yang diucapkan oleh Eyang Prabu Siliwangi kepada saya. Dan dia juga berpesan kepada saya, jangan selalu mengejar dunia, dekatkan diri pada Yang Kuasa, temukan jati diri saya. Dia bilang seperti itu. Dan akan banyak orang yang datang kepada saya meminta pertolongan saya. Dengan titipan Allah ini mungkin saya bisa menolong orang yang datang kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa seperti halnya sama kayak Anda semua, sama kayak sahabat semua. Saya hanya orang biasa yang tidak sempurna, yang mencari ridhonya Allah. Dan di ucapan itu dia bilang seperti ini ya, "Sekarang kedepannya kamu akan kedatangan banyak orang." Ya mungkin di pesan beliau, mungkin beliau berucap seperti ini, "Sekarang juga kedepannya kamu akan kedatangan banyak orang, seperti halnya yang meminta tolong kepada saya yang mengalami penyakit non medis di era modern ini. Banyak saya kedatangan orang seperti itu yang penyakitnya janggal, bukan penyakit dokter.
Dan di perjalanan setelah itu beliau berpesan kepada saya dengan mengucap ataupun ucapan beliau seperti ini. Dari sekarang sampai ke depannya akan banyak orang yang datang meminta pertolongan kepada saya. Dan beliau berpesan seperti itu, jangan mengejar dunia, insya Allah nanti juga akan datang dengan sendirinya, tapi dekatkanlah diri pada yang kuasa. Dan beliau tidak lama kemudian di situ berpamitan, mengucap salam, dan mata saya pun kembali terbuka setelah beliau berpamitan kepada saya. Dan setelah mata saya terbuka, saya langsung fokus ke tempat beliau berdiri, tapi tidak ada. Di situ saya merasa aneh, padahal di situ saya sadar tidak tertidur. 4 hari menuju 4 hari ke depannya, mungkin sekitar 3 hari 4 hari ke depannya, ternyata saya benar kedatangan tamu. Dia dari Tangerang mungkin ya, dia cewek, kenal sama saya, kenal di Facebook. Dan padahal saya tidak bercerita bahwa saya itu siapa, saya tidak bercerita sedikit pun. Tapi beliau tiba-tiba dibilangnya ngechat mungkin ya ke saya. Beliau bertanya, beliau mengirimkan fotonya. Beliau juga bilang seperti ini, tolong obatin saya. Saya pun heran, beliau tiba-tiba bilang seperti itu. Ya saya balas dengan sewajarnya. Tapi tidak lama kemudian mungkin beliau penasaran, meminta nomor saya, dan sampai panjang lebar di telepon. Beliau keesokan harinya datang ke rumah. Dan kedatangan beliau ke rumah, beliau mengeluh kepada saya dengan sakit yang dialami beliau, gatal yang tidak wajar. Tapi di tubuhnya, di kulitnya beliau gatal yang tidak wajar itu tidak ada lecet ataupun luka. Nah di situ saya mulai merasa aneh, dan beliau pun merasa pusing, sangat pusing sekali. Bila sudah ada pusing di kepala, sangat tidak wajar pusingnya. Beliau pernah ke dokter, pernah bertanya penyakit gatalnya ataupun sakit kepalanya ini. Ternyata jawaban dokter hanya kurang istirahat ataupun kurang tidur. Pernah dikasih ya mungkin obat alergi juga, seperti halnya obat sakit kepala, dan beliau bilang tidak ada reaksi apa-apa. Terus tiap malam beliau selalu merasa gatal yang sangat luar biasa. Dan ternyata yang saya lihat di beliau itu ada gangguan gaib ya, di tubuh tamu ini ada gangguan gaib gitu. Gangguan gaib yang ada di tubuh beliau, mungkin kiriman dari dukun. Dan di situ saya tidak lama untuk bertindak untuk menetralisir tubuh tamu dengan meruat media pakai telur ayam biasa ya, yang sering kita makan, makan telur ayam warung, tidak pakai telur yang aneh-aneh. Setelah proses pertama saya peruatan pakai telur selesai, proses kedua beliau mandi dengan air bidara. Dan saat proses kedua beliau mandi berteriak kesakitan. Setelah berteriak kesakitan, beres selesai proses kedua mandi, beliau saya kasih air minum dengan bacaan doa saya mungkin ya, yang saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, meminta untuk kesembuhan beliau. Saya pun sama memintanya seperti kalian semua. Dan di saat proses ketiga selesai dengan mengasih air minum, beliau merasa enteng badannya, dan seminggu ke depannya beliau juga sudah tidak mengalami reaksi gatal ataupun pusing sakit kepala. Banyak juga yang saya lewati proses pengobatan santet, tidak hanya di situ. Ternyata ucapan beliau yang Prabu Siliwangi benar, ucapannya saya akan kedatangan tamu banyak. Dan selama 3 bulan, hampir 4 bulan, dari pagi sampai ke subuh, saya selalu kedatangan tamu tiap hari.
Dan mungkin udah pada kenal ya sahabat Api Lorong Gaib sama Kang Dede. Kang Dede yang selalu setia menemani saya proses pengobatan. Ya intinya bukan asisten lah, melainkan sahabat saya yang selalu membantu dikala saya sedang ada tamu. Dan ada kejanggalan juga di proses pengobatan saya, yang dulu saya sering mendengar nama Nyi Blorong. Nyi Blorong itu saya sangat takut sekali. Dan di sini saya mengalaminya apa? Mengalami kedatangan ataupun apa ya? Dibilangnya ya intinya ternyata saya menemukan satu tamu yang dikerjain dukun. Ternyata dukun tersebut mempunyai guru yang melainkan iblis, yaitu Nyi Blorong mungkin ya. Dan mungkin di situ saya kaget dalam artian saya mendengar nama dia dulu sebelum saya seperti ini sangat takut sekali. Tapi saya setelah mendengar nama dia sekarang ini, ya saya hanya bisa meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa saja, karena saya di sini membantu orang dengan ikhlas, dengan ilmu titipan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jalankan dengan baik. Tidak akan saya sia-siakan, tidak akan saya menyalahgunakan titipan ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk saya, untuk kita semua dengan titipan ini. Dan mungkin akan saya lanjutkan proses cerita tentang kedatangan Nyi Blorong mungkin setelah selesai di video selanjutnya. Setelah video ini akan ada kelanjutan cerita dari Nyi Blorong, akan saya lebih jelaskan lah. Dan untuk kalian sahabat Api Lorong Gaib, kita boleh percaya sama leluhur ataupun yang saya ceritakan sekarang ini, Eyang Prabu Siliwangi ataupun yang lainnya. Tapi alangkah lebih baik lagi, lebih baik lagi kita lebih percaya kepada Yang Maha Kuasa, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin video ini hanya sekian yang bisa saya ceritakan, tanpa ada yang saya lebihi, seadanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya Api Lorong Gaib mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila salah kata, banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin iladi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tubla bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa hulawatimi wa yustasqa qawmamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamha
you.